ad-dawa, penyakit dan obatnya, yaitu penyakit-penyakit hati dan apa saja yang menjadi obat-obat dari penyakit hati. Poin yang ke-22, dampak daripada dosa dan kemaksiatan yaitu adalah dapat mematikan dapat memadamkan api kecemburuan yang ada di dalam hati. Hati kita ini memiliki kecemburuan. Ya, sebagaimana hasad itu ada di dalam hati kita, maka kecemburuan juga ada di dalam hati kita. Maka ketika kita melihat orang melakukan kemaksiatan atau diri ini sendiri ya, melakukan kemaksiatan, kemudian dia tidak cemburu, artinya cemburu itu apa, Pak? Apa artinya cemburu itu, Pak? Kita lagi membahas masalah cemburu ini. Kalau cinta insya Allah semuanya paham lah ya. Pakar percintaan ya. Cemburu, Pak, apa cemburu itu artinya? Tidak suka, menjadi saingan. Iya. Kalau iri, hasad itu tidak suka melihat adanya kebaikan yang ada di orang lain, dia berharap hilang. Ini enggak, dia enggak mau ada saingan. Ya cemburu. Ya seperti istri nambah dapat lagi tambahan satu lagi temannya sebenarnya, tapi dia cemburu, dia berharap apa yang menjadi kebaikan yang harusnya untuk dia tidak mau diberikan kepada yang lainnya. Dia cemburu, kalaupun ternyata kebaikan yang diberikan kepada dia juga dikasih kepada yang lain, dia nggak mau. Itu namanya cemburu. Maka seharusnya seorang yang beriman ya, dia tidak rela bahwasannya bumi ini dikotori dengan dosa. Karena bumi ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak diciptakan untuk hal-hal yang buruk. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu digunakan untuk yang buruk. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmatnya, melainkan semuanya itu digunakan untuk yang baik. Maka ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, tapi malah bukannya dia gunakan untuk beribadah, namun dia gunakan untuk bermaksiat, maka dia menjadikan Allah cemburu. Ya. Dan maksiat itu bisa memadamkan api cemburu di dalam hati kita. Artinya, kalau kita melihat orang-orang melakukan maksiat, dan kita termaksud daripada orang yang sering melakukan kemaksiatan, kita akan menganggap itu semuanya menjadi hal yang biasa. Yang harusnya ini hal-hal yang luar biasa, karena kita sudah pernah membahas sebelumnya dampak daripada dosa dan kemaksiatan. Dia dapat membinasakan, dia dapat menghancurkan, dia dapat mendatangkan malapetaka, dia dapat menghadirkan musibah. Bahkan orang soleh pun bisa terkena daripada musibah yang dilakukan oleh orang-orang maksiat. Para pelaku maksiat seharusnya dia saja yang mendapatkan dosa musibahnya, namun ya, karena orang-orang soleh yang ada di dalamnya itu berada hidup di lingkungannya, dia bisa tertimpa. Tetapi musibah tersebut bukan sebagai siksaan, tetapi sebagai rahmat. Adapun musibah yang Allah berikan kepada pelaku maksiat itu adalah sebagai siksaan, sebagai azab, ya, siksaan yang akan menganiaya dan memberikan kesengsaraan bagi dia di dunia ataupun juga di akhirat. Kita lihat penjelasannya. Di antara dampak dosa yaitu mematikan api cemburu dari hati, yang merupakan sumber kehidupan dan kebaikan bagi jiwa manusia. Seperti panasnya naluri bagi kehidupan seluruh badan. Panas dan api cemburu mengeluarkan kejelekan dan sifat-sifat tercela dari hati. Seperti halnya proses penampaan yang mengeluarkan kotoran emas, perak dan juga besi. Ya, kita lihat besi itu ya, untuk dikeluarkan agar bisa menjadi besi yang baik, bersih, begitupun juga emas biar bisa menjadi warnanya kinclong ya, kemudian memberikan keindahan dan kecantikan daripada warnanya dan bentuknya, dia harus ditempa dengan api. Jika api itu padam, maka emas yang ingin kita harapkan memiliki keindahan dan kecantikan daripada warnanya dan bentuknya tidak bisa kita bentuk. Pedang yang ingin kita bentuk dari besi, tapi tidak ada apinya padam, maka besi yang tadi yang ingin kita harapkan menjadi pisau, menjadi pedang, yang itu bisa memberikan manfaat kepada kita, akhirnya tidak bisa digunakan, tidak bisa diberikan manfaat untuk kita. Karena apa? Padamnya
api. Begitupun juga hati. Ya. Hati itu harusnya apa? Memiliki api cemburu. Cemburu di dalam keburukan. Bukan hanya kebaikan, tetapi juga keburukan. Artinya cemburu dalam kebaikan, kita ingin melakukan kebaikan tersebut, tapi berbeda dengan cemburu terhadap keburukan. Kita tidak mau untuk melakukan keburukan tersebut. Jadi cemburu itu ada dua, cemburu dalam kebaikan, cemburu di dalam keburukan. Cemburu di dalam kebaikan memotivasi kita untuk melakukannya, tetapi cemburu di dalam keburukan menjadikan kita apa? Berupaya untuk meninggalkannya dan tidak rela dan tidak ridho bumi yang Allah ciptakan baik ini digunakan di atasnya kemaksiatan dan kemungkaran, melakukan perkara-perkara yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia, paling bersungguh-sungguh dan paling tinggi kemauannya adalah orang yang cemburu terhadap dirinya, orang-orang terdekat dan manusia pada umumnya. Itulah sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cemburu terhadap umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cemburu terhadap umatnya. Bahkan Allah lebih cemburu daripada beliau. Tercantum di dalam As-Sahih yang dikutip atau dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'jabuna min ghairati Sa'ad." Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Ya. Saat itu kalau melihat orang melakukan kebaikan, dia juga pengen melakukan kebaikan. Dan kalau dia melihat orang melakukan kemungkaran, maka dia segera merubah kemungkaran tersebut. Dia berupaya mencegahnya dengan cara tangannya, atau dengan cara nasihatnya, atau dengan cara dia mengingkari di dalam hati, sesuai dengan kemampuannya. Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'ad yang wafatnya menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang sudah masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib. Ya, Yathrib adalah nama kota daripada sebelum dirubah menjadi Madinah. Ya. Dia masuk Islam 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati ya, lisan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair adalah merupakan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan dakwah, ya, di dalam menyampaikan risalah nubuwah. Ya. Maka Sa'ad ini adalah ketika dia wafat menjadikan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala goncang. Apa itu, Pak? Disebabkan apa? Kebaikannya. Ya. Artinya cemburu, kenapa kok orang baik seperti ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak rela banyaknya kemungkaran itu terjadi, dia berupaya untuk memperbaiki keadaan umat ini menjadi yang lebih baik lagi, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lebih cemburu darinya. Ya. Tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih memiliki semangat untuk umatnya itu selalu berada di dalam kebaikan, dan dia tidak rela dari umatnya melakukan kemaksiatan. Ibaratnya, Pak, kita punya anak. Sekarang siapa yang anaknya rela udah dikasih uang jajannya bukannya dipakai untuk beli makanan ataupun hal-hal yang membantu dia untuk belajar, tapi dipakai untuk membeli narkoba. Alhamdulillah. Pasti kita tidak mau kebaikan yang kita berikan kepada anak kita, kepada keluarga kita, istri kita, kepada orang lain, kebaikan yang kita berikan itu digunakan untuk keburukan. Kita berharap yang baik ini kita kasih digunakan untuk yang baik. Maka demikian pula nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat waktu luang seperti saat ini. Berapa banyak orang di waktu luangnya dia tidak gunakan untuk kebaikan, digunakan untuk cerita-cerita. Giliran cerita ketawanya kencang, gak pernah ngantuk, kuat dia berjam-jam. Giliran duduk di majelis ilmu, duduk sebentar, subhanallah, udah kesemutan jempolnya. Jempol jari maksudnya, pengen main HP. Karena kalau dia fokus mendengarkan kajian, kok gak paham. Itu dia. Yang membuat dia tidak paham bukan karena ketidakmampuan dia untuk memahami, tetapi karena tidak adanya keinginan untuk memahami. Tidak ada keinginan untuk memahami. Kemudian yang kedua, tidak ada kesungguh-sungguhan dia untuk memahami. Kemudian yang ketiga, tidak ada upaya dia meminta kepada Allah agar diberikan pemahaman di dalam ilmu
agama, karena pemahaman di dalam ilmu agama ini bukanlah tiba-tiba begitu saja kita bisa memilikinya. Tidak, setinggi apapun tingkat intelektual yang kita miliki di dalam akademis, mau itu doktor, S3, profesor, apapun itu, kalau Allah tidak memberikan izin untuk bisa memahami ilmu agama, tidak akan dia paham. Tapi anak-anak, sekalipun umurnya baru 3 tahun, 4 tahun, kalau memang Allah menginginkan dia untuk paham ilmu agama, mudah bagi dia untuk paham. Pernah ada satu anak, Pak, tiba-tiba dia datang ke orang tuanya, dia mengakui dosanya, Pak. Umurnya 5 tahun, Pak. Dia bilang apa? Mah, kenapa Bang? Abang habis melihat aurat, katanya. Ngelihat aurat, Pak. Dia merasa menyesal. Kemudian apa kata ibunya? Istighfar nak 10 kali. Istighfar betul, Pak, dia. Dihitung astagfirullah. Udah mana? Diampuni dosa agama, subhanallah. Lihat, Pak. Anak kecil itu sudah paham padahal umurnya baru 5 tahun. Bahkan ada anak kecil yang umurnya 3 tahun, ketika dikumandangkannya adzan, dia datang kepada orang tuanya, kemudian diingatkan sholat. Mah, adzan mah, sholatnya. Sholat, lagi sibuk orang tuanya main HP, atau lagi sibuk ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba dia datang mengingatkan sholat. Allah Akbar. Anak kecil. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, maka Allah yang akan memberikan dia kemudahan di dalam memahami ilmu agama. Maka memahami ilmu agama ini adalah merupakan pemberian Allah, bukan melewati kecerdasan akal kita. Manusia itu adalah jahula, bodoh. Tidak ada yang terlahir langsung bisa memahami, kecuali mereka yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab yang sama, yaitu As-Sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala di sini dikutip di dalam hadis, wallahu aghyaru minni, dan sedangkan Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Gimana Allah tidak cemburu kalau kenikmatannya itu digunakan di dalam keburukan? Kita kalau ngasih uang banyak, Pak, ke pembantu, tiba-tiba kita masih dicuri lagi uangnya, kemudian kabur. Kita bilang ke pembantu apa, Pak? Dasar nggak tahu diri. Udah dibaik-baikin, dikasih yang banyak, kebaikan, uang, pakaian, masih juga mencuri, ya. Kabur. Kita bilangnya apa? Nggak pandai berbalas budi. Tuh, budi disuruh balas, Pak. Nggak ngapa-ngapain sama budi disuruh balas budi. Kita terkadang nggak mau kebaikan kita itu digunakan di dalam keburukan. Kita kecewa kalau ada kebaikan kita itu dipakai di dalam keburukan. Uang harusnya dikasih untuk umroh, tetapi digunakan untuk perkara yang buruk, kita kecewa. Begitupun juga Allah, pemilik segala nikmat yang saat ini kita dapatkan adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka tentu wallahu aghyaru minni. Allah betul-betul sangat cemburu, ya, dari keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Ketika Nabi SAW sedang khutbah di dalam salat gerhana, ya, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, kata Nabi SAW, ma ahadun aghyaru min Allah ayazni 'abduhu aw tazni amatuh. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika salah seorang hambanya yang pria ataupun yang wanita melakukan zina. Ini adalah diantara dosa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya. Dia cemburu. Sudah dibuat akad, di situ terdapat akad yang halal. Apa itu? Nikah. Untuk bisa melakukan hubungan menjadi hubungan yang halal. Tapi malah dia tidak menggunakan yang halal itu, tetapi dia menggunakan yang haram. Billah. Maka Allah cemburu. Dia sudah memberikan jalan agar hambanya bisa melakukan kebaikan, agar bisa melakukan hubungan yang diridhoi dan direlakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernikahan, tetapi dia tidak gunakan hubungan tersebut
di dalam kebaikan, tapi dia menggunakan cara yang lain, yaitu perzinahan, maka ini salah satu dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW menjadikan Allah itu cemburu. Kemudian dalam kitab yang sama, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, la ahada aghyaru minallah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh sebab itu, dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ada tidak perbuatan keji yang tersembunyi, Pak? Ada atau tidak? Ada. Ya, seperti riya, ini adalah perbuatan keji yang tersembunyi. Kemudian seperti ujub, ini adalah perbuatan yang keji yang tersembunyi. Menghayalkan istri orang lain di dalam hati dia, wah cantik juga nih. Ini adalah kejahatan hati, perbuatan keji yang tersembunyi. Karena khayalan itu adalah perbuatan hati, tidak terlihat, ya, kecuali di film kartun. Ya, yang batin itu bisa terlihat, ya. Ada nanti awan-awan di atas sana, lagi mikir apa gitu, tiba-tiba nongol di atas. Itu hanya di film. Adapun di dunia nyatanya tidak ada. Ya. Maka menghayalkan, meyakini sesuatu yang batil, maka itu adalah perbuatan keji yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada yang lebih menyukai uzur alasan daripada Allah. Allah itu menerima uzur. Kalau manusia kadang-kadang nggak menerima uzur, ada syarat, ada batasan. Ya, Pak, telat lagi, awas tuh. Ternyata telat lagi, terima nggak dikasih uzur, Pak? Maaf mah, telat jemputnya, tadi macet. Nggak ada macet-macetan. Nah, manusia mungkin ada jumlah uzur yang bisa dia terima, ada jumlah maaf yang bisa dia berikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menerima segala uzur yang diberikan oleh hambanya. Mungkin dia tidak tahu ilmunya, Allah kasih uzur. Walaupun dia melakukan kesalahan, maka Allah akan mengampuni ketika memang dia tidak mengetahui ilmunya. Berbeda kalau dia melakukan dengan sengaja karena sudah tahu hukumnya. Tapi kalau kita kan enggak, wah enggak tahu mah, ternyata udah jam 4, kita janjian jam 3, kita kira masih jam 2, ternyata kita datang udah melewati jamnya. Kita benar-benar nggak tahu kira-kira istri bakal menerima nggak uzur itu, Pak. Mungkin alasannya tertidur. Terima nggak istri kita melakukan mau menyelisih janji, mau jemput dia, mau ngantarin dia ke pasar, mau ngantarin dia arisan contohnya. Gara-gara ketiduran kita lupa untuk menunaikan janji. Terima nggak? Susah. Tapi kalau Allah, kita tertidur sholat, tertidur betul-betul tertidur tanpa disengaja. Kemudian kita baru bangun dan ternyata melewati waktunya, boleh nggak kita sholat? Boleh. Sholat kita masih diterima atau tidak? Masih bisa diterima. Itu dia uzur. Allah Maha menerima segala uzur yang ada dari hambanya. Kalau memang itu dilakukan betul-betul dalam keadaan tidak disengaja, ketidaktahuan dia. Karenanya dia mengutus para rasul sebagai para kabar gembira dan peringatan. Jadi rasul itu datang bukan memberikan sesuatu yang menakutkan, tidak. Mubasyirin wa mundzirin. Allah datangkan para rasul kepada umatnya untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira bahwasanya ini loh jalan-jalan yang dapat mengantarkan mereka masuk ke dalam surga, dan peringatan bahwasanya ini loh jalan-jalan yang bisa membuat kalian itu tidak masuk ke dalam surga. Kabar gembira bahwasanya agama ini mudah, ini loh amalan-amalan yang mudah. Makanya kita saat ini dapatkan banyak karya-karya ahlul ilmi, para masyayikh, para ustadz-ustadz kita, mereka menuliskan amalan-amalan ringan yang dapat mengantarkan kita masuk dalam surga. Banyak jumlahnya, ratusan jumlahnya. Bahkan Syekh Naif bin Mamduh Ad-Sa'ud Habibullah Ta'ala itu menulis lebih dari 175 amalan yang ringan yang dapat memudahkan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah dampak yang selanjutnya, yaitu maksiat dapat memadamkan api cemburu. Ya, kita akan cuek, bebek, kita nggak memperhatikan lagi, nggak mau memperdulikan lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu kebaikan, begitu juga dengan keburukan. Maka tentunya umat Islam adalah umat yang paling cemburu di dalam hal ini.
nggak membiarkan generasi-generasi kita yang ada, yang hidup bersama kita saat ini, baik yang terdekat maupun yang ada di sekitar lingkungan kita, jangan biarkan mereka untuk terjerumus dengan begitu saja tanpa adanya usaha di dalam keburukan. Kita biarkan mereka berdua-duaan dengan pasangannya, kita biarkan mereka tidak istirahat di malam hari, kita biarkan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Padahal apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ittaqun nar wal bishaqqat tamrah. Jagalah diri kalian daripada siksa api neraka walaupun hanya sepotong biji kurma. Bukan berarti bijinya aja yang kita kasih. Ya kurmanya, walaupun hanya sebiji kurmanya itu yang kita kasih, ya. Tapi jagalah diri kita daripada siksaan api neraka dengan sedekah walaupun tidak banyak. Faman lam yajid, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak dapatkan harta yang bisa dia sedekahkan, sesuatu yang bisa dia bagikan untuk sedekah, abi kalimatin thayyibah, hendaknya dia berupaya menjaga dirinya dari siksa api neraka dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kalimat thayyibah itu adalah zikir, bacaan Al-Quran, doa. Setiap yang keluar dari mulut kita itu namanya kalimat. Tapi entah dia itu thayyibah atau sayyi'ah. Thayyibah itu yang baik, sayyi'ah itu yang buruk, pujian kepada Allah, nasihat. Ini termasuk dari kalimat thayyibah, menyampaikan ilmu, dakwah ke jalan yang benar yang dibangun dari dalil Al-Quran dan hadis, maka ini termasuk daripada al-kalimatut thayyibah, tauhid. Dan yang paling utama daripada kalimat tauhid itu adalah kalimat thayyibah itu adalah yang paling utama la ilaha illallah, karena dia merupakan afdalul zikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba dari desanya adalah kalimatut tauhid, dan sebaik-baik dakwah yang disampaikan itu adalah dakwah tauhid. Nah, selanjutnya 23 dampak daripada dosa dan maksiat. Ini tidak bisa kita jabarkan satu-satu, Pak, ya, karena keterbatasan waktu dan juga minimnya dari jumlah pertemuan, sehingga sedikit penjelasan saja, maka kita langsung masuk ke poin-poin selanjutnya. Adapun yang punya kitab, alhamdulillah, silahkan dibaca, karena di situ banyak sekali penjelasan-penjelasan yang syarat akan faidah yang telah dikutip atau disebutkan oleh ini penulis dalam kitabnya Ad-Da'wah, Dawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Poin yang selanjutnya, dampak daripada dosa dan maksiat yaitu adalah menghilangkan rasa malu. Pada asalnya manusia itu hendaknya memiliki rasa malu. Maka kita didik anak-anak kita saat ini, hendaknya mereka memiliki rasa malu. Dimulai dari mana? Dimulai daripada dia berpakaian atau menanggalkan pakaiannya ketika dia kebelet untuk buang hajat, ke kamar mandi. Maka biasakan dia tidak membuka auratnya sekalipun dia kecil. Ya. Maka tetap kita ajarkan, karena namanya pengajaran itu diawali dari masih masa kecil. Kalau yang sudah besar itu bukan lagi mengajarkan, tetapi nyuruh, sama aja, Pak. Nyuruh juga, pengajaran itu masuk dalam penyuruh, melarang itu praktek. Kalau yang sudah besar itu namanya praktek. Jadi tidak lagi diajarkan sebenarnya di usia dewasa itu, karena dia di masa kecilnya sudah diberikan pembekalan ilmu. Maka pada asalnya fitrahnya, di antara fitrah yang dimiliki oleh manusia itu adalah memiliki rasa malu. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan, al-haya khairul kulluh, rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Dan kalau orang memiliki rasa malu, sifat malu di dalam dirinya, itu terlihat baik, Pak, terlihat menawan, ya, enak dilihat. Atau kalau bahasa di sini apa, Pak? Good looking. Good looking, melihatnya enak kalau orang punya sifat malu. Ya, punya sifat malu. Tapi kalau nggak tahu malu gimana, Pak, kita melihatnya? Bawaannya pengen rukiah, ya?
Rasa malu itu adalah merupakan kebaikan seluruhnya, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, dan ini hadis dikutip di dalam kitab Ad-Dawa dan juga dikutip oleh banyaknya para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis sahih dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Termaksud yang pertama diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, jadi setiap nabi banyak mengucapkan demikian kepada umatnya, dan ini sampai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Islam. Jika kalian tidak malu, idza lam tastahi, jika kalian tidak malu, fasna' ma syi'ta, udah lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kalau nggak malu, lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kita lihat bahkan hewan pun ketika dia memiliki sifat malu, enak kita lihatnya. Hewan memiliki sifat malu atau tidak, Pak? Memiliki sifat malu. Ketika dia pengen makan, ya, dia melihat dulu, lihat kanan kiri, atau ingin naik ke atas meja, ya. Kemudian ketika ingin mohon maaf dan seterusnya melakukan sesuatu, ya, dengan lawan jenisnya, ya. Dia memiliki sifat malu, dia tidak sembarangan, Pak. Dia memilih tempat, dia melihat suasana dan seterusnya. Dia memiliki sifat malu. Bagaimana dengan manusia yang diberikan akal? Bagaimana manusia yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu dia harusnya lebih malu lagi daripada hewan. Maka ketika rasa malu ini hilang daripada jiwa manusia, maka dia lebih buruk daripada hewan. Hadis ini mengandung dua penafsiran. Disebutkan oleh Syekh Ali Hasan ibn Ali Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Hadis ini yaitu apabila kalian tidak malu maka lakukanlah sesuai dengan apa yang ingin kalian lakukan, mengandung dua tafsiran. Pertama, berfungsi untuk menjadikan kita takut sebagai ancaman. Ya, karena contoh kayak orang tua ngomong ke anaknya, "Nak, kalau jam sekian kamu nggak mau pulang juga, udah tidur di mana aja." Kira-kira betul-betul disuruh tidur di mana aja. Terus besoknya dia pulang dengan santainya, orang tuanya marah-marah, terus dia bilang apa? "Kan kemarin mama bilang tidur di mana aja." Akhirnya dia tidur di mana aja. Kira-kira betul pemahaman dia? Maka jawabannya salah. Itu ancaman. Ya. Pak, kalau nggak pulang jam sekian, nggak usah pulang. Tidur aja ke rumah tetangga tuh. Ya. Tidur di masjid. Benar-benar dia tidur di mana aja ntar. Apakah itu pemahamannya yang tepat dan benar dari ucapan tersebut? Maka jawabannya tidak. Tetapi itu adalah ancaman. Maknanya orang yang tidak memiliki rasa malu akan melakukan berbagai perbuatan buruk semaunya. Sebab faktor pendorong untuk meninggalkan perbuatan buruk adalah rasa malu. Maka ini adalah malu yang tepat pada tempatnya. Apa itu? Malu di dalam melakukan keburukan, bukan malu di dalam melakukan kebaikan. Maka anak-anak kita kadang kita terbalik, atau yang tumbuh di dalam jiwa anak kita itu terbalik. Mereka malah malu di dalam melakukan kebaikan. Ketika mereka mulai berubah keadaannya untuk sholat, dia takut nanti dihujat sama teman-temannya. Wah, udah mulai alim nih, udah mulai soleh nih, udah mulai hijrah nih, sejak kapan? Dan seterusnya. Dia takut untuk melakukan kebaikan karena dia malu nanti dihujat oleh anak-anak teman-temannya. Maka ini adalah rasa malu yang tidak tepat pada tempatnya. Harusnya anak kita ini dia dididik untuk malu melakukan keburukan dan dia tidak malu di dalam melakukan kebaikan. Kita lihat anak-anak kita malu bertanya tentang masalah ilmu agama, dan ini adalah merupakan malu yang tidak tepat. Di dalam kitab atau dikutip oleh Ibnu Katsir, perkataan Imam Mujahid rahimahullah taala, ada dua golongan yang mereka tidak akan dimudahkan atau tidak mendapatkan kemudahan di dalam memahami ilmu agama dengan baik dan benar, yaitu golongan yang pertama mustahin, kemudian yang kedua mustakbir. Mustahin itu adalah orang yang pemalu, dia tidak akan dimudahkan mendapatkan pemahaman yang baik dari ilmu agama yang dia pelajari. Karena dia malu ketika ada sesuatu yang dia tidak pahami dengan baik dan benar, masih ada yang mengganjal, ada sesuatu yang mungkin golak atau
khalal, sesuatu yang mungkin dia merasa tidak paham dari apa yang dia disampaikan oleh gurunya, kemudian dia tidak tanyakan, maka itu akan menjadi keburukan untuk dirinya. Karena selanjutnya dia akan sulit di dalam mengamalkan amalan yang itu ternyata mendapatkan kekeliruan, tidak sesuai dengan pemahaman yang tepat karena tidak ditanyakan. Ketika dia tidak memahami, kemudian dia tidak bersegera untuk bertanya. Mustahil. Golongan yang pertama disebutkan oleh Imam Mujahid, dikutip dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahkan kalau tidak salah perkataan ini pun juga dikutip oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawa Allah taala di dalam kitab Adab dan Akhlak para penuntut ilmu. Ada dua golongan penuntut ilmu yang tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik, yaitu mereka yang malu, kemudian yang kedua mustakbir, yang sombong. Wah, dia lihat yang menyampaikan ilmu lebih mudah darinya, baru kemarin tamat pesantren, baru kemarin mungkin tamat S1 sedangkan dia S2 ataupun mungkin S3 atau mungkin SS yang lainnya. S apa, Pak? S teler, makanya sekali dikasih ilmu langsung teler. Ini titelnya S teler. Masya Allah. Ya, maka lihat ya. Anak-anak kita harusnya dipahamkan seperti itu, memiliki rasa malu. Jika engkau tidak malu, ini pemahaman yang kedua atau tafsiran yang kedua disampaikan oleh penulis. Jika engkau tidak malu terhadap Allah berbuat sesuatu, maka lakukanlah, sebab yang seharusnya ditinggalkan ialah perbuatan yang pelakunya malu kepadanya, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukannya. Dan inilah penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat yang dikutip oleh Ibnu Hani. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Fussilat, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan. Kalimat ini bukan berarti Allah memerintahkan hambanya dan terserah mau melakukan apa aja, mau sholat silahkan, kalau nggak sholat ya sudah nggak apa-apa. Enggak, bukan seperti itu. Makna daripada malu masyi'tum ini adalah merupakan ancaman. Terserah mau lakukan apa, karena masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Al jaza min jinsil amal. Kalau dia melakukan kebaikan, maka balasannya dari Allah adalah kebaikan. Namun sebaliknya dia melakukan keburukan, maka balasannya adalah keburukan. Selanjutnya, maka ini adalah dampak selanjutnya, yaitu yang ke-23, rasa malu, dosa dan maksiat dapat mengikis dan menghilangkan rasa malu yang ada di dalam jiwa seorang hamba. Maka kalau ternyata kita tidak lagi malu di dalam melakukan dosa, maka sungguh orang tersebut sudah hitam hatinya atau sudah mulai mengeras hatinya. Dan ini tentunya harus menjadi alarm, harusnya menjadi suatu kehati-hatian. Dan ini juga diantara gejala orang yang sedang terjangkit penyakit futur. Ya, futur ini bukan bahasa Inggris, Pak, ya, masa depan. Itu future. Walaupun tulisannya sama, ya, tapi terakhirnya beda, Futur ini adalah merupakan diantara penyakit hati, penyakit jiwa. Kalau menurut futur itu adalah bosan, atau sebelumnya dia semangat melakukan kebaikan ternyata mulai kendor. Nah, diantara gejala orang yang mulai kendor semangatnya yaitu adalah tidak memiliki rasa malu, ya, dan juga tidak memiliki rasa cemburu. Malu dan cemburu ini adalah sesuatu yang sangat berdekatan. Ibaratnya mereka ini soulmate, bestian lah ini. Orang yang cemburu mesti punya sifat malu, dan orang pemalu mesti memiliki sifat cemburu. Ini sesuatu persahabatan yang tidak bisa dipisah ini. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang menyatakan bahwasanya dirinya adalah beragama Islam dan memiliki keimanan yang baik, maka hendaknya dia memiliki rasa malu untuk melakukan kemaksiatan, malu melakukan keburukan, malu di dalam melakukan kemungkaran, malu di dalam melakukan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu mengkhianati apa yang menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu dia bermaksiat sekalipun dia berada di dalam ruangan yang sendiri, sunyi, tak ada orang. Namun ketika dia ingin melakukan maksiat, dia masih malu karena dia melakukan maksiat di atas buminya Allah.
karena dia masih melakukan maksiat, di bawahnya langitnya Allah, karena dia masih bernafas dengan nafas yang diberikan oleh Allah. Ya, maka dia malu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat. Maka seorang mukmin hendaknya demikian, memiliki rasa malu di dalam melakukan dosa. Ketika seseorang itu hilang rasa malunya, maka ini adalah merupakan dampak buruk daripada dosa dan maksiat. Hendaknya bersegera dia meraih ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Poin yang selanjutnya, yang ke-24. Maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukuman dosa ialah melemahkan pengagungan kepada Allah Tabaraka wa taala dan juga kemuliaannya di dalam jiwa pelakunya. Makanya di dalam Quran surat An-Nazi'at, di akhir-akhir surat An-Nazi'at, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut akan keagungan, kedudukan, kemuliaan ya, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan dirinya daripada hawa nafsunya, yaitu melakukan kemungkaran. Dia menahan dirinya di dalam hidupnya ini, dia berupaya menjaga diri daripada melakukan perbuatan kemungkaran, di dalam melakukan kemaksiatan dia menjaga dirinya, maka tempat kembalinya nanti di akhirat, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Maka dampak daripada dosa, kata di dalam poin yang disebutkan dan dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dapat melemahkan pengagungan seorang hamba terhadap Rabb-nya, kepada Allah Tabaraka wa taala. Sekiranya kemuliaan serta keagungan Allah terhujam kokoh dalam hati seorang hamba, tentulah ia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Kita lihat budak yang memuliakan dan mengagungkan tuannya, apakah dia berani melakukan keburukan dan kemaksiatan di dalam rumah yang dimiliki oleh tuannya? Jawabannya tidak, karena dia menyadari bahwasanya dia saat ini milik tuannya. Dia saat ini berada di rumah tuannya. Dia saat ini bisa makan dan minum dan istirahat, bahkan memiliki pakaian yang dia gunakan, itu atas pemberian tuannya. Dan kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di buminya Allah Tabaraka wa taala. Kita saat ini bisa makan, dapatkan makanan dari pemberian Allah Tabaraka wa taala. Saat ini kita bisa hidup tentram, nyaman dalam penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb ini, yang pemilik rumah ini, yaitu adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Sembahlah Allah Tabaraka wa taala, falyabudu, hendaklah dirimu dan umatmu kaum muslimin menyembah Allah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', yang sudah memberikan mereka makanan dari rasa lapar yang mereka rasakan. Wa amanahum min khauf, karena Allah lah yang telah memberikan mereka rasa aman ketika mereka dihinggapi rasa takutnya. Maka yang memberikan makanan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan kita, ya, dampak atau respon kita hendaknya ketika kita mendapatkan sesuatu yang banyak dari yang baik yang Allah berikan kepada kita, maka dampaknya apa? Outputnya yaitu kita hendaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba mengagungkan Allah? Yaitu tidak melakukan kemaksiatan. Dia melaksanakan ibadah. Falyabudu, ibadah yang dilaksanakannya, bukan dia bermaksiat. Ya, bukan dia bermaksiat, bukan dia melakukan perkara yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ancaman yang Allah berikan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang menceritakan tentang sujudnya para makhluk kepadanya, wa may yuhinillah
fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari manusia, maka muliakanlah dulu pemiliknya manusia. Siapa pemiliknya manusia? Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dia adalah rajanya manusia, dia adalah Tuhannya, ilahnya, sesembahannya manusia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari manusia, muliakan Allah, maka Allah akan menjadikan kita mulia. Kalau kita sudah dijadikan mulia oleh Allah Tabaraka wa taala dengan ibadah yang kita laksanakan kepadanya, maka manusia pun yang ada di sekitar kita pun akan memuliakan kita. Maka kemuliaan hakiki itu adalah kemuliaan yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi manusia. Dan jangan pernah mencari kemuliaan daripada manusia, karena kemuliaan daripada manusia itu akan berubah-berubah. Terkadang ada, terkadang tidak ada, sesuai dengan kebutuhan. Mereka dapat apa yang mereka butuhkan, mereka muliakan kita. Tapi kalau mereka sudah tidak dapatkan apa yang mereka butuhkan dari kita, mereka tidak akan memuliakan kita. Dikarenakan kita mencari kemuliaan dari manusia, inilah yang senantiasa menjadikan kita berat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat salah satu contohnya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Thalib. Karena dia mencari kemuliaan daripada pengikutnya, kabilahnya, sehingga masyarakatnya, kaumnya, sehingga ketika diajak untuk mengucapkan syahadat, kalimat yang paling mulia, kalimat yang dapat menjadikan dia diselamatkan daripada siksaan api neraka, dia enggan untuk mengucapkannya karena masih mencari kemuliaan dari manusia. Dia takut dihinakan, dia takut nanti kalau dia bersyahadat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan itu menyelisih daripada keyakinan kaumnya, dia takut kalau nanti setelah dia meninggal, dia tidak lagi dimuliakan, dia mulai diceritakan aibnya, dia dihinakan, dia diceritakan buruk-buruknya oleh kaumnya. Nah, inilah akibat daripada mencari kemuliaan yang ada di sisi manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Azan. Silakan. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, amma ba'd. Selanjutnya yaitu poin yang ke-25. Ini adalah merupakan poin terakhir daripada pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah, yaitu dampak dosa dan maksiat. Allah menyebabkan dosa dan maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Dosa dan maksiat menjadikan Allah mengabaikan, tidak memperhatikan keadaan hambanya, mengabaikan hambanya. Artinya dia tidak diberikan rahmat, dia tidak diberikan keberkahan, dia tidak diberikan ampunan, ya, dia dibiarkan begitu saja dengan apa yang dia ingin lakukan, sehingga menjadikan dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Tabaraka wa ta'ala, padahal kita sangat membutuhkan yang namanya rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, kemudian dibiarkan begitu saja, dia tidak mendapatkan fadilah, padahal kita membutuhkan fadl dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita membutuhkan keberkahan, kita membutuhkan ampunan, sebagaimana kita disuruh untuk bersegera meraih ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka orang yang berdosa dan yang melakukan maksiat, di antara dampak buruknya selanjutnya adalah menjadikan Allah mengabaikan hambanya. Dia dibiarkan terus terjerumus di dalam dosa. Padahal seharusnya seorang mukmin disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud di sini adalah akhirat. Ya, karena hari di dunia, hari kita ini ada dua, hari kehidupan di dunia
dan hari kehidupan nanti di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi buah yang akan kita petik di akhirat. Kalau yang kita petik adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, maka tentu dia akan membantu kita, dia akan menolong kita, dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Wattaqullah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah tegaskan, wattaqullah di awal, ittaqullah di akhir, wattaqullah, menunjukkan bahwasanya betul-betul Allah memerintahkan orang yang beriman jangan sampai lengah, jangan sampai lalai, karena kalian hidup di dunia tempat penuh fitnah, darul fitan wal bala, negeri penuh ujian, negeri penuh musibah, yaitu adalah dunia. Jangan lengah ya, karena di sini di dalam kehidupan dunia kalian akan banyak yang namanya dihadapkan dengan fitnah. Dan fitnah itu disebutkan oleh para ulama yang paling banyak bersumber dari dua ini, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka di awal ya ayyuhalladzina amanu taqullah, di akhir kembali wattaqullah. Dalam ayat yang lain ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna. Takwa itu bukan hanya semasa hidup kita setengah-setengah, tidak, tapi sampai di penghujung, sampai finish, sampai garis akhir daripada kehidupan kita. Wattaqullaha haqqa tuqatih, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam, Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diminta untuk dimatikan dalam keadaan Muslim. Rabbana afriq alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan kemudian Allah melarang kita, janganlah kalian menjadi hamba-hambanya yang melupakan Allah. Padahal Allah senantiasa mengingat kita. Ya, tidak ada Allah ya ketika dari hambanya tertidur, kemudian dia lupa membangunkan lagi. Yang itu belum dibangunin. Tidak ada, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan lupa, yang ngantuk saja, yang sesaat itu tidak pernah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah tidur. Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, maka tidak pernah Allah melupakan hambanya. Kenapa kok hambanya melupakannya? Sekarang Pak, antum dicintai sama istri antum, dikasih banyak pelayanan, dia selalu mengingat antum. Kapanpun dan dimanapun antum, dia selalu mengingat antum, dia selalu mendoakan antum. Tiba-tiba antum mengecewakan dia, kira-kira kecewa atau tidak ya? Maka ini padahal manusia yang tidak banyak mendapatkan kebaikan dari manusia, itu bisa kecewa dengan keburukan dari manusia kepada manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala Dzal Jad, yaitu yang memiliki kemuliaan dan harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakanlah Allah yang memiliki kemuliaan. Kalau kita memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Tetapi kalau kita tidak memuliakan Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabaikan kita dan Allah tidak akan memuliakan kita. Makanya dalam zikir yang kita baca di dalam salat, setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Siapa yang tahu artinya, Pak? Ana bawa hadiah. Yang terakhirnya. Cukup yang terakhirnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jangan pula antum menerjemahkan nanti jad ini kakek. Iya, karena bahasa Arab juga jad artinya kakek. Jadah, jadi. Siapa yang tahu artinya, Pak? Ada kasih hadiah. Fadhal. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ibu, mana suaranya Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ibu-ibu silahkan. Wala yanfa'. Ini kita ratusan kali mungkin zikir ini kita sebutkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Lihat catatan dulu. Lihat buku zikir pagi dan petang dulu. Masya Allah. Wala yanfa. La yanfa itu artinya apa? Tidak bermanfaat. Wala yanfa mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wala yanfa, tidak bermanfaat. Dzal jad, orang yang memiliki harta. Minka, dari Allah. Dzal jad, yang sebenarnya dia memiliki kemuliaan dan harta tersebut. Jadi orang-orang yang saat ini punya banyak harta dan dimuliakan oleh manusia, kemuliaan manusia dan harta yang dimiliki di dunia ini nggak memberikan manfaat dia di hadapan Allah, itu maknanya. Ya, maka untuk mencari hal-hal yang bisa memuliakan kita bukan berada di manusia, tetapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mencari kemuliaan manusia, tetapi hendaknya kita mencari kemuliaan atau mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita ingin selalu diingat Allah, ingatlah Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan juga bersyukurlah kepada Allah, jangan kita kufur. Artinya jangan kufur apa? Jangan kita melakukan kemaksiatan. Jangan kita melakukan perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dampak yang ke-25, yaitu daripada dosa dan maksiat menyebabkan Allah akan mengabaikan hambanya. Makanya doanya nggak pernah terkabulkan. Kenapa? Terhalang dengan dosanya. Kenapa kok dia sulit mendapatkan kekhusyuan? Kenapa Allah tidak memberikan dia kekhusyuan? Karena terhalang daripada dosanya. Kemudian ibadah-ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena terhalang daripada dosanya. Sedangkan bagaimana kita caranya agar bisa diterima ibadahnya? Yaitu dengan bertaubat, dengan memperbanyak amal soleh, dengan istighfar, meninggalkan dosa. Inilah yang akan menjadikan ibadah kita diterima. Inilah yang akan menjadikan doa-doa kita ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa takut di dalam hati kita untuk berbuat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dan segala fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.